Baik pemirsa Haja TV yang dimuliakan Allah, kita kembali di Ustaz Menjawab bersama Ustaz Dharma Abu Abdurrahman dan Ustaz Rahman Rizki Al-Abdi. Baik pemirsa, kita berikan kesempatan kepada Abu Abdurrahman untuk menyampaikan sedikit lagi materinya. Silakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Amir. Jadi Hijriah ini memang belum ada pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Usul tahun Hijriah ini ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada saat itu ada satu keresahan pada Umar sebagai khalifah dan pada sahabat-sahabat Nabi bahwa harus ada suatu penanggalan khusus, ada almanak, harus ada satu catatan khusus tentang sejarah-sejarah ini. Dan pada saat itu ada surat-surat datang dari gubernur masa khalifah itu tanpa agenda, tanpa tanggal. Maka Khalifah Umar bin Khattab memanggil para sahabat semua untuk bermusyawarah. Bagaimana sebaiknya tentang tarikh Islam ini? Seperti kita ketahui, umat-umat sebelumnya seperti umat Nasrani, mereka mengandalkan hari kelahiran Isa sebagai penanggalan mereka. Nah, begitu juga umat sebelumnya itu berdasarkan hari kelahiran atau hari wafatnya pemimpin beliau. Nah, oleh sahabat, khususnya ini dari tokoh muda Ali radhiyallahu an, tampil angkat bicara. Ali mengatakan pada saat itu kita harus berbeda dengan yang lainnya. Maka diusulkan oleh Ali hari penanggalan dalam Islam itu adalah pada saat hijrah, pada saat baginda SAW pertama sekali hijrah. Nah, disinilah awal sekali makna hijrah. Makna hijrah jadi sebuah secara keseluruhan. Dan Ali di sini mewakili tokoh muda melalui orang muda. Maka kita juga sekarang ini saya ingatin sebagai anak-anak muda kita nih juga untuk bagaimana kita satu hijrah 1440 ini ke depan jadi momen, jadi suatu standar pijakan untuk ke depan bisa lebih baik. Sebagaimana Ali dulu pernah berbuat. Saya kira udah cukup ya. Ya, saya pikir begitu Ustaz Amir. Dari usulnya pertama sekali hijrah ini, Ali pada bin saat Abi Thalib. hijrahnya Nabi SAW, kita kan lahir pada tahun Hijriah. Jadi bisa membedakan dengan yang dari umat-umat sebelumnya. Sehingga tidak ada unsur-unsur lain. Seperti tadi ada unsur kultus, katakanlah seperti Isa sehingga dikultuskan terlalu berlebihan. Juga umat-umat yang lain, sehingga ketika ditakutkan kalau lahir nanti juga kita buat penanggalan Nabi Muhammad ini akan terjadi kultus yang sama, maka lebih disempurnakan lagi pada gerakannya itu sendiri, pada perubahan itu sendiri. Nah, ini jadi standar hijrah. Maka kita satu hijrah seperti tadi Ustaz katakan, dari yang baik menjadi lebih baik, apalagi dari yang kurang baik misalnya. Dan secara keseluruhan Allah banyak mengulang-ulang dalam Al-Quran bagaimana kita mengadakan hijrah, perubahan. Ya, itu yang saya bilang Ustaz. Ya, baik pemirsa TV yang sudah disampaikan oleh Abu Abdurrahman itu sangat bagus ya, kita camkan. Kita memang harus dinamis, harus bergerak terus mencari ridha Allah SWT.
dan kita wajib meninggalkan pesimistis seolah-olah Islam ini sudah baku, maksudnya sudah jumud ya, tidak maju-maju, tidak. Jadi kemajuan Islam ini sangat tergantung kepada umatnya, kepada kita. Kalau kita ya ingin mengajar ilmu, insya Allah dapat ya. Kenapa orang Korea yang menyembah patung aja bisa maju? Ya? Orang Jepang yang menyembah matahari bisa maju. Sedangkan kita menyembah Allah pemilik matahari, ya, pemilik patung-patung itu patung-patung kan dari batu ciptaan Allah. Patung-patung itu katakanlah dari kayu ciptaan Allah. Mereka yang menyembah patung aja bisa maju. Jadi umat Islam juga bisa maju ketika umat Islam ini meninggalkan yang tidak penting bagi mereka, tetapi mereka menggarap yang penting bagi mereka. Insya Allah umat Islam juga akan maju. Baik pemirsa TV, kita ingin dengar juga tambahan materi ini dari Ustadz Rahmat Rizky Al-Abdi SAG. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak Ustadz Amir Hamzah atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'. Saya ingin menyampaikan dan menambahkan sedikit tentang Hijriah ataupun tahun baru Islam ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Abdurrahman tadi, bahwasanya dimulainya tahun baru Islam itu ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat hijrah tersebut, yang pertama sekali ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang niat. Karena di antara sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka memiliki niat masing-masing. Ada yang memang niatnya ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga sebahagian sahabat ataupun di antara sahabat yang hijrahnya bukan hanya ingin mendapatkan ridha Allah, tapi juga dengan niat-niat yang lain. Salah satu contohnya, sebagaimana kisah seorang pemuda pada saat hijrah bersama Nabi SAW. Beliau hijrah yang pertama ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Niat yang kedua, di Madinah terdapat seorang wanita yang dicintai oleh pemuda tersebut. Selain niat mendapatkan ridha Allah, mencari ridha Allah, dia juga berniat ingin menikahi wanita yang dia cintai tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya segala jenis amalan, perbuatan tergantung kepada niatnya. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lid-dunya aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang diinginkannya dan wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis sahih ini banyak sekali pelajaran ketika kita mengingat kembali bagaimana sejarah awal lahirnya tahun baru Islam ataupun tahun Hijriyah. Nabi SAW telah mengajarkan kita bagaimana kita memperbaiki niat ketika memasuki bulan Muharram tahun baru Hijriyah 1442
40 Hijriah. Apa yang pertama sekali yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita berniat. Di tahun baru Islam ini, saya berniat ingin berhijrah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tahap-tahapannya? Niatnya hanya untuk mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Tahapannya apa saja yang harus kita lalui untuk mencapai keridhaan Allah tersebut? Tahapan-tahapannya sebagaimana yang pernah dilalui oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang pertama, mereka ketika hijrah, mereka meninggalkan segala jenis kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali yang mereka lakukan adalah mereka meninggalkan keyakinan kepada patung-patung berhala. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum diutus oleh Allah SWT untuk mendakwahkan Islam kepada sahabat di Mekah, mereka yakin yang dapat mendatangkan manfaat dan mudarat adalah patung-patung yang di Ka'bah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah abadikan bagaimana keyakinan sahabat di Mekah ketika belum hijrah. Dalam Al-Quran Allah katakan, jika kalian bertanya kepada kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka kafir Quraisy menjawab, Allah. Tetapi kenapa kalian menyembah patung-patung berhala? Mereka menjawab, kami bukan menyembah patung berhala, tapi kami mendekatkan diri kepada Allah melalui patung-patung berhala tersebut. Mereka menjadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui patung-patung berhala. Artinya mereka mensyarikatkan Allah dengan patung-patung berhala tersebut. Sehingga mereka dikatakan kafir, musyrik, mensyarikatkan Allah. Mereka tidak yakin dengan seyakin-yakinnya kepada Allah, sebagaimana setelah mereka hijrah, la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah selain Allah. Ya baik Ustaz, menarik sekali. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, hakikat hijrah adalah membuang kesyirikan dan menegakkan akidah yang benar, akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertauhid kepada Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadikan langit dan bumi serta isi dan antara keduanya, dan menjauhkan paganisme, jadi patung-patung berhala. Baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah, sudah ada SMS dari Abu Yakub di Sabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Amir yang mulia, saya ingin bertanya, dua pelopor Ahlussunnah wal Jamaah, yakni Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Saya ingin bertanya, siapa lebih tua di antara dua ulama ini? Wassalam, Abu Yakub di Sabang. Jadi kalau lahirnya saya ingat ya, lebih tua Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi lahir beliau itu 233 Hijriah. Dan Abu Musa Al-Asy'ari lahirnya 260 Hijriah. Jadi tidak lama tua Abu Mansur ya. Tetapi meninggal dunia lebih duluan Abu Hasan Asy'ari. Abu Mansur Al-Maturidi panjang usia. Abu Hasan Al-Asy'ari berusia 61 tahun dan Abu Mansur Al-Maturidi berusia 91 tahun. Jadi lebih duluan meninggal Abu Hasan Al-Asy'ari.
Kalaupun di Aceh ini Abu Hasan Asy'ari lebih terkenal karena mazhab Syafi'i ini memang lebih banyak mengambil paham-paham dari Abu Hasan Asy'ari. Nah, misalnya sifat 20 atau intikal 50 itu dari Abu Hasan Al-Asy'ari, sedangkan dari Abu Mansur Al-Maturidi konsep tauhid beliau lebih banyak diambil oleh mazhab Hanafi. Jadi itulah pelopor Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang sangat populer, Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Hasan Asy'ari adalah orang Basrah, orang Baghdad, sedangkan Abu Mansur Al-Maturidi orang Khurasan. Khurasan itu Iran Utara. Baik pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah, ada satu lagi SMS ya. Ini masalah politik kita jawab juga, enggak masalah ya. Waduh. Satu lagi SMS, ini luar biasa juga. Assalamualaikum Ustaz. Nanti kalau bisa jawab, saya jawab ya. Insyaallah. Dulu pemimpin Turki Mustafa Kemal Atatürk melarang azan keras-keras, dan azan pun harus dalam bahasa Turki. Dan banyak kebijakannya yang merugikan umat Islam. Akhirnya ia kena azab dari Allah. Nah, sekarang di Indonesia yang mayoritas Muslim, kok pejabat-pejabat kita ikut-ikutan mengikuti pemikiran Mustafa Kemal Atatürk yang sekuler itu, mengatur pengeras suara ya, dan tidak boleh azan keluar masjid. Bagaimana dengan ulama-ulama kita? Mudah-mudahan di Aceh yang berlaku syariat Islam tidak terpengaruh dengan edaran yang baru beredar dari Departemen Agama. Semoga umat Islam semakin bersatu dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana pendapat Ustadz Amir? Syukran. Jadi saya minta pendapat Ustadz Rahmat dulu. Bagaimana? Ini menarik. Kalau membahas tentang pemikiran sekuler Mustafa Kemal Atatürk, karena sejarah Aceh, Islam di Aceh itu tidak jauh beda dengan sejarah Islam di Turki itu sendiri, karena Turki merupakan pusat khalifah Islam Ottoman. Begitu juga dengan Aceh, Ya. pusat kerajaan Islam Aceh Darussalam, yang pada masa di bawah kekhalifahan Turki Utsmani, Aceh merupakan kerajaan Islam terbesar di dunia nomor 5 kalau saya nggak salah. Ya. Kenapa di Turki yang pusat kekhalifahan Islam bisa berubah menjadi sekuler disebabkan hanya karena satu orang, Mustafa Kemal Atatürk. Ini merupakan suatu yang sangat disayangkan. Penyebab utamanya dari beberapa sumber referensi yang saya dapatkan tentang pemikiran Mustafa Kemal Atatürk pada saat itu, bahwasanya Mustafa Kemal Atatürk melihat umat Islam terlalu memikirkan akhirat, sibuk dengan ibadah, kesibukannya hanya di masjid, dan melupakan dunia dalam artian politik, ekonomi, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Dia melihat penyebab utama umat Islam pada saat itu jatuh, kemunduran disebabkan karena agamanya. Padahal Mustafa Kemal Atatürk lupa dulu yang menyebabkan Turki itu berjaya bukan karena dunianya, tapi karena Islamnya. Begitu juga dengan di Aceh. Saya lucu melihat pemikiran-pemikiran yang berkembang di Aceh ketika mereka menganggap Islam penyebab Aceh itu tertinggal dalam berbagai aspeknya. Sejarah telah membuktikan masyarakat Quraisy
itu merupakan satu peradaban yang sangat jumud, yang sangat kolot sebelum datangnya Islam. Kapan masyarakat Quraisy itu disegani oleh dunia? Ketika datangnya Islam. Ketika datangnya Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang Madinah dulu namanya bukan Madinah tapi Yathrib, dirubah oleh Rasulullah SAW menjadi Madinah Al-Munawwarah, kampung yang memancarkan cahaya ke seluruh dunia. Disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan. Disebabkan karena apa? Karena Islamnya. Begitu juga Aceh. Kerajaan Aceh Darussalam dikenal di dunia. Dulu ketika puncak kejayaan di masa Sultan Iskandar Muda, bukan karena cengkehnya, bukan karena pertaniannya, tapi karena apa? Karena agamanya. Seluruh masyarakat Aceh faham agama. Bukan hanya masyarakatnya faham, pemimpin-pemimpin di Aceh, sultan-sultan di Aceh, mereka semua faham agama. Bukan hanya faham agama, mengamalkan agama. Semua pemimpin-pemimpin di Aceh dulu sholat berjamaah di masjid. Hidup syiar agama di segala aspek kehidupan. Ya, baik Ustaz. Menarik sekali. Prinsipnya Ustaz tidak setuju kalau azan itu dilarang-larang. Iya. Azan itu dibatasi. Ya. Jadi komplit nanti. Katakanlah misalnya ada 2-3 non-Islam sudah protes nanti. Karena ada dasarnya edaran Menteri Agama itu. Akhirnya orang-orang minoritas bisa mengatur orang mayoritas. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya itu jangan urusan pemerintah lah. Ini urusan kita umat Islam. Pemerintah jangan ngatur-ngatur tentang azan ini. Ini menurut saya. Karena bahaya nanti. Iya, jadi konflik. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan baru dari hamba Allah, tidak disebut nama nih. Siapa namanya? Ya. Assalamualaikum Pak Hamzah. Saya Pak Hamzah dipanggil. Saya bukan Pak Hamzah. Saya Pak Amir. Hamzah nama ayah. Ya nggak apa-apa lah. Sebelum lebih lanjut, Khalidin ini dari Khalidin. Sebelum lebih lanjut, Khalidin mau bertanya sama Ustadz. Bagaimana kalau kita bersin? Apa kita ucapkan dan apa diucapkan oleh teman kita, kemudian apa diucapkan oleh kita kembali? Mohon penjelasan Ustadz. Ini nampaknya Khalidin testing Ustadz nih ya. Ustadz Abu Abdurrahman bagaimana? Ya, hadis sahih. Kalau kita bersin, ucap alhamdulillah. Iya, benar-benar. Alhamdulillah. Terus yang mendengar menjawab yarhamukallah. Iya. Nah, terus dijawab lagi oleh si bersin ini hadis Mu'adz. Jadi apa makna alhamdulillah? Secara psikologi, secara medis sudah diketahui bahwa kalau bersin ini mengeluarkan penyakit dari tubuh. Iya. Nah, bersin itu ada sesuatu yang nggak beres tubuh kita. Tubuh kita melawan sehingga terlontar bersin lewat suara bersin. Maka bersin ini kita disunahkan juga menutup. Ya. Jangankan di depan umum, sendiri juga menutup mulut. Ini sedikit agak kan. Nah, menutup mulut kita. Nah, ini bersin dengan kain atau dengan minimal dengan tangan, dengan telapak tangan, bukan dengan tangan ini, dengan telapak tangan kita, dengan bagian luar maksud saya Ustaz. Dengan begini. Jadi bukan begini. Kalau ada kain lebih bagus, sapu tangan atau apa. Pokoknya jadi tutup mulut. Ya, tutup mulut, jangan ini. Dan agak ke kiri, disunahkan juga ke kiri. Nah, bukan tutup mulut terus ke depan atau ke kanan atau ke kiri. Karena ini penyakit yang dibuang. Terus ada yang mendengar dengan jawaban yarhamukallah, semoga Allah merahmati. Ya. Dan terus yahdikumullah dan sebuah juga udah. Nah, beginilah sunnah Nabi ajarkan kepada kita. Jadi mungkin hubungannya sedikit Ustaz dengan tahun Hijriah. Ya. Semoga hanya dengan kita berpikir bahwa hanya dengan satu konsep, hanya dengan satu sistem Nabi lah, bagi Nabi SAW yang pernah dibuat dulu, bisa berjaya umat Islam sekarang ini kalau kita bisa mengulangi lagi. Nah, seperti ini Ustaz. Iya. Kalau pertanyaan itu. Bagus sekali. Alhamdulillah. Itulah cara kita kalau bersin ucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kemudian teman yang di sisi kita mengucapkan yarhamukallah.
dan kita ucapkan lagi yahdikumullah. Begitu petunjuk Rasulullah ya. Begitulah caranya. Itu bagus sekali. Ini pertanyaan juga sudah habis. Kita minta sedikit tambahan tentang sejarah ya, sejarah bagaimana orang-orang tua Aceh dulu malah di kampung-kampung sampai sekarang masih menggunakan kalender hijrah. Mungkin ini Ustaz Abu Abdurrahman lebih tahu, silakan. Sebelum datang Belanda mungkin Ya, zaman-zaman dulu memang orang tua kita sudah menggunakan tahun Hijriah ini. Dalam artian penanggalan berdasarkan Islam ini. Berdasarkan kalau kita sekarang ini Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tahu bagaimana mereka melaut misalnya bagi pelayan. Dia bisa, oh ini tanggalnya begini, oh ini begini. Dan ini suatu hal yang pasti. Dalam artian dia tidak memang perubahan alam itu sendiri. Begitu juga bagi petaninya, mereka menanam ini di sini, ini begini. Ini saya pernah cerita-cerita dari nenek saya sendiri. Oh kan legenya yang bagian mana Kalau kita secara akal kita pikir mungkin sekarang nggak nyambung. Oh begini. Atau mereka lebih tahu nih nenek nih, gitu. Tapi memang begitulah. Petunjuk-petunjuk yang Allah berikan Subhanahu wa taala, seperti petunjuk yang Allah berikan kepada Ali bahwa ini satu hidayah untuk menggunakan tahun Hijriah, bahwa inilah suatu penanggalan yang benar. Untuk sekarang ini kita melihat sebenarnya apa sih, seperti 17 Agustus 1945 hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu jatuhnya pada hari Jumat. Nah, 17 Agustus itu kalau nggak salah saya itu 17 Ramadan 9 Ramadan 9 Ramadan saya 9 Ramadan 13 iya saya nggak lupa kita. Yang masih kita mau katakan adalah 17 Ramadan 9 Ramadan tahun berikutnya itu tidak jatuh pada hari yang sama. Dan tidak nah, ketika kita mengambil tahun Masehi yang berpedoman kepada geosentris, maka ini dia jadi mundur. Seperti kita tahu perjalanan matahari itu lebih lambat pada 365 hari. Itu tahun Masehi. Kalau tahun Hijriah 360 hari. Baik Ustaz, kita potong dulu. Ya, terima kasih Ustaz. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.